Oke, ketemu lagi dengan Ade Burhan, pemuda pelopor Kabupaten Garut. Sekarang kita akan coba berdialog lagi, masih dengan sumber informasi dari salah satu tokoh jurnalis Kabupaten Garut, bukan hanya Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang sudah malang melintang di dunia perjurnalistikan, ya, Pak Rahman, Kang Rahman. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, sekarang kiranya perlu kita tentukan tema nih untuk ngobrol bebas, Kang Rahman, perihal seputar undang-undang pers. Masih perlukah atau memang perlu direvisi? Gitu, Kang Rahman, karena fenomena hari ini, kalau berbicara tentang rentang waktu, berbicara tentang Undang-Undang Nomor 40 tahun 99, sekarang udah 2020, dan media hari ini sudah banyak, terutama situs-situs media online, dari mulai situs media yang gratis sampai berbayar gitu, dan itu sangat murah. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Kang Rahman, Undang-Undang Nomor 40 ini masih relevankah atau memang perlu direvisi? Silakan, Kang. Kalau pertanyaannya seperti itu sebenarnya sudah terjawab tadi. Ketika banyaknya bermunculan media, terutama media online ya, sekarang media daring. Apakah undang-undang pers ini masih relevan? Undang-undang persnya masih relevan, tapi apakah bisa mengakomodir dengan perkembangan media saat ini? Itu yang menjadi sebuah pertanyaan yang seharus lebih menjurus gitu, bahwa Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 memang harus direvisi mengikuti perkembangan zaman saat ini, apalagi dengan adanya COVID ya. Yeah. Ada pandemi COVID-19 di dalam Undang-Undang Pers juga tidak ada bagaimana seorang wartawan ketika menghadapi musibah pandemi seperti ini gitu. Intinya kalau berbicara harus direvisi, ya harus, dalam artian revisi dari sisi yang tentunya bukan soal masalah kebebasannya. Kalau masalah kebebasan persnya sudah oke, sudah bagus gitu ya. Tinggal masalah bagaimana mengakomodir media-media yang ada saat ini. Nah, itu yang perlu penekanan yang lebih spesifik. Karena kalau hanya bersifatnya surat edaran atau apapun di luar undang-undang, ya akhirnya banyak polemik saat ini. Adanya undang-undang IT, adanya media yang kemudian media online yang dilaporkan pencemaran nama baik dan sebagainya. Itu salah satu fakta yang tidak bisa terbantahkan, bahwa undang-undang pers sendiri saat ini butuh gitu untuk perlindungan, terutama perlindungan hukum bagi wartawan. Dan juga dari sisi pers ini sendiri, kita perlu sebuah definisi kembali, karena kalau dulu pers selalu disebut dengan industri ya. Industri pers. Nggak ada dulu ada istilah pers ini adalah UMKM. Kita pasti bilang industri pers. Sama seperti halnya industri tekstil. Mana ada orang bisa bikin pabrik tekstil dengan modal 5 juta, 10 juta, kan enggak. Jadi fenomena hari ini, pemirsa, untuk pembuatan jasa media, apalagi media-media online, itu banyak beredar. Bahkan
murah gitu kan, bahkan yang gratis pun ada. Jadi emang betul kata Kang Rahman, kalau dulu itu berbicara dunia jurnalis itu butuh modal yang tidak sedikit, dan emang orang-orangnya juga kompeten, beda dengan hari ini. Terus gini Kang, hari ini kan ya undang-undang tetap relevan, cuman kan pertanyaannya kata Akang tadi, harus ada regulasi baru yang memang mengatur tentang hak-hak kejurnalistikan. Maksudnya itu seperti apa? Ya, di dalam undang-undang pers nomor 40 juga sudah ada bahwa bahwa pers ini ada sisi ekonomi gitu ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika banyaknya bermunculan media online, media daring, yang begitu juga dengan media cetak. Sekarang ini orang hanya dengan modal cetak sekali terbit gitu ya, mereka sudah bisa membuat koran lah atau tabloid atau apapun lah namanya, untuk kemudian media itu dijadikan sebagai alat. Nah ini sebenarnya persoalan yang seharusnya bisa disikapi bersama baik oleh kawan-kawan pers ataupun siapapun pihak yang peduli lah dengan pers kita, karena fenomena seperti ini bukan sekali dua kali terjadi, banyak gitu. Terus walaupun Dewan Pers sudah sedemikian rupa membuat aturan, ada surat edaran, ada peraturan Dewan Pers tentang yang disebut dengan media itu berbadan hukum, badan hukumnya seperti apa itu sudah jelas Dewan Pers menentukan. Terus juga jurnalisnya harus UKW, harus mengikuti uji kompetensi wartawan dan sebagainya. Tapi kemudian itu belum bisa menjawab persoalan pers hari ini, karena bukan hanya itu yang harus dibenahi, tetapi juga dari sisi itu tadi, bagaimana pers ini kembali menjadi sebuah industri, sehingga tidak setiap orang, walaupun secara undang-undang ya setiap orang berhak untuk memberikan pendapat, suara, dan hak untuk berpendapat lah gitu. Tapi persoalannya ketika berbicara masalah pers, itu tadi, kembalikan pers ini kepada marwah, bahwa ini adalah sebuah industri yang ya tidak setiap orang bisa menyentuh, karena butuh skill, butuh pendidikan, butuh ilmu pengetahuan. Kenapa? Sebabnya jurnalis atau wartawan ini disebut profesi, bukan pekerjaan, tapi profesi. Kenapa disebut profesi? Ya karena yang namanya profesi butuh skill. Seorang dokter tidak bisa menjadi dokter atau melayani pasien kalau dia tidak punya atau tidak memiliki ilmu tentang kedokteran. Seorang advokat disebut profesi karena dia mampu dan dia paham tentang dunia hukum, makanya disebutnya profesi. Jurnalis pun sama. Seseorang tidak bisa, seharusnya ya, sejatinya begitu. Walaupun fakta di lapangan ya itu tadi. Ya itu sebenarnya persoalan kita bersama. Banyaklah jurnalis atau wartawan yang juga jengah dengan fenomena-fenomena seperti ini. Tapi karena undang-undang kita masih ya bisa mengakomodir, dan itu dianggap bukan menjadi sebuah hal yang biasa gitu. Ini yang seharusnya menjadi perhatian kita semua, bahwa memang harus ada revisi aturan gitu yang lebih relevan lah dengan kondisional, tapi juga tidak tidak memberangus atau tidak mengkebiri tentang
kebebasan pers, dan malah sebaliknya undang-undang pers ini harus mampu untuk mengangkat marwah jurnalis kepada kepada marwah yang benar, bahwa jurnalis itu harus seperti ini. Walaupun sekarang ya itulah tadi, itu banyak yang dibilang oknum juga belum tentu gitu. Tapi banyak jurnalis yang tidak memiliki skill tentang keilmuan, tentang kewartawanan, tapi dia bisa jadi jurnalis. Itu masalahnya. Itu saja. Ya, terima kasih. Terus ya sekarang kan fenomena ya bisa dibilang lumrah ketika berbicara tentang sesosok wartawan atau jurnalis ke daerah-daerah terpencil. Ketika datang ke daerah terpencil, secara tidak langsung banyak kepala-kepala daerah atau kepala desa lah itu takut dengan hadirnya wartawan. Nah, yang jadi pertanyaan kami, kok bisa gitu yang namanya kepala desa atau aparat-aparat yang lain itu takut dengan wartawan? Nah, ada gak gitu kan edukasi terhadap masyarakat ataupun para pemimpin pemangku kebijakan, wartawan itu bukan harimau gitu kan, atau bukan tentara gitu kan, kesannya takut itu kepada yang memang dibekali dengan senjata gitu kan. Kenapa bisa gitu kan? Ya itu kembali lagi ya, saya hanya ingin memberikan sebuah ilustrasi ketika bapak saya dulu pernah cerita. Karena tahun sekitar saya masih SD lah, SD ya, di tahun-tahun 80-an lah. Waktu itu bapak saya tuh merintis gitu, membuat sebuah majalah namanya Majalah Imbang. Walaupun kemudian SIUPP-nya tidak muncul waktu itu, zaman Mempen, media itu harus memiliki surat izin usaha penerbitan pers. Nah, tapi secara community media itu bisa dicetak, hanya terbatas gitu sebagai media komunitas. Bapak saya pernah cerita ketika itu zaman di Tasik ada yang namanya Maeroh yang mendapatkan Kalpataru ya. Karena Maeroh ini ya ceritanya gitulah, dia ini lingkungan hidup gitu. Bapak saya cerita ketika itu ditugaskan ke Tasik. Nah, ketika bertemu dengan Muspika kalau sekarang ya, dengan camat, dengan Kapolsek, dengan Danramil, ketika datang itu malah disambut, Pak. Cerita bapak saya disambut, seakan-akan ketika disebutkan ada wartawan itu seperti kedatangan pejabat gitu. Istilahnya mereka fasilitas karena waktu itu di Tasik itu kan kampung ya, masih kampung lah ya, tahun-tahun 80-an. Jadi ketika datang wartawan itu seperti kedatangan dewa gitu, seperti kedatangan tamu agung. Dijamu, bahkan menuju kepada rumah Maeroh pun itu diantar oleh seorang kepala desa. Dan ya saya juga ketika pertanyaan tadi itu sebuah ilustrasi seorang jurnalis di tahun 80-an. Beda dengan hari ini. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa begitu kan gitu ya? Iya. Pastinya ini juga tidak tiba-tiba, tidak serta-merta, tidak simsalabim para pejabat setingkat kepala desa gitu ya yang di kampung tiba-tiba kemudian menjadi ketakutan ketika didatangi wartawan. Ya kita harus kembali kepada
saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi menyalahkan kepada diri kita sendiri. Sebagai seorang jurnalis pasti ada yang salah. Perjalanan pers kita yang seharusnya di tahun 80-an itu yang namanya jurnalis ini dianggap sebagai makhluk yang eksklusif, ya, malah bisa dikatakan sebagai menjadi dewa penolong. Tapi kemudian sekarang ini malah dianggap sebagai momok yang menakutkan. Berarti kan ada semacam perubahan, disorientasi ya. Nah, ada disorientasi nih, dan juga ada perubahan paradigma berpikir. Kenapa itu terjadi? Ya kembali lagi, mungkin karena perilaku dari para jurnalis atau para wartawan itu sendiri. Tidak mungkin kalau sepertinya ada api, ada asap, tapi tidak ada api. Ya introspeksilah, kita harus introspeksi memang terkait masalah itu. Ya kembali lagi tadi kepada persoalan industri tadi gitu. Ketika berbicara industri, orang kan akan berpikir kalau pers itu wah, mahal dan tidak mudah. Nah sekarang persoalannya pers kita sudah cenderung tidak menjadi sebuah industri gitu. Malah profesi jurnalis ini dimanfaatkan untuk mencari keberuntungan atau mencari rezeki, menjadi daripada tidak jadi apa-apa gitu, daripada jadi pengangguran. Nah ini persoalan yang saat ini terjadi gitu di negara kita. Ya banyak lah, tidak perlu diceritakan, pasti sudah ada yang pernah mengalami lah gitu, didatangi oleh yang mengaku wartawan itu dengan berbagai atribut, tapi kemudian bukannya menjadi dewa penolong, tapi ya seperti itulah, dewa keributan ya. Jadi dewa keributan. Ya, terus hari ini kan banyak teman oknum, mungkin bisa dikatakan oknum wartawan atau jurnalis yang memang ikut terlibat bermain di sebuah lingkaran kekuasaan. Misalnya ada satu kasus masuklah si jurnalis itu membedah kasus itu. Ketika tahu kedalaman kasus tersebut, bermainlah dia dengan kasus tersebut. Taruhlah berbicara tentang angka atau proyek gitu kan. Tanggapan Akang gimana ini? Tanggapan saya belum pernah mengalami hal seperti itu kan, jadi bingung ya menanggapinya seperti apa. Intinya selama saya menjadi seorang jurnalis gitu ya kita kan berkewajiban untuk menjadi kontrol sosial. Sejatinya ketika melihat yang seperti itu kan harusnya dibuka, alat transformasi, harusnya menjadi bagaimana menjadi sebuah perbaikan ketika kita kontrol. Kita kan hanya kontrol sosial ya, bukan penegak hukum yang bisa A, B, C, D, enggak. Yang pasti mengingatkan lah intinya. Seharusnya mengingatkan. Nah kalau sepertinya yang seharusnya mengingatkan malah jadi ikut bermain, ya itu kan berarti di luar ranah ya, di luar ranah profesi yang kita bicarakan. Ya seharusnya tidak begitu gitu. Ya kembali lagi namanya, jadi kalau sepertinya dia harusnya jadi wasit, tapi kemudian bermain, jadi ikut bermain, ya penonton lah ya itu yang memberikan penilaian sepakat. Terus yang terakhir ini kan, ketika terjadi permasalahan seperti itu di lapangan, nah ini untuk warga atau masyarakat yang memang merasa dirinya menjadi korban, bukan hanya mungkin warga, beberapa pemimpin di daerah lah, termasuk kan hari ini banyak tuh berbicara tentang dana desa, anggaran-anggaran tuh banyak di desa.
kepala desa atau camat atau siapapun itu ketika ada ya jurnalis yang memang nakal itu dilaporkannya kemana kan? Apakah langsung dilaporkan ke pihak berwajib setempat atau memang ada gitu kan dewan pers di daerah-daerah atau memang dewan pers itu di pusat aja? Kalau berbicara ada orang ya, orang yang istilahnya mengaku sebagai wartawan, terus kemudian apa yang tadi disebutkan, seharusnya dengan apa namanya informasi yang saat ini diakses begitu mudah, masyarakat atau siapapun seharusnya sudah bisa mampu untuk mengetahui apakah ini benar seorang wartawan atau bukan. Seharusnya sudah bisa gitu. Ketika seorang kepala desa didatangi seorang wartawan, kalau memang toh wartawan yang benar, harusnya tidak menjadi takut Ya. gitu, karena wartawan ini kan harusnya bisa menjadi menjadi mitra ya. Mitra dalam artian bukan berarti mitra itu harus ikut apa yang kesalahan yang dilakukan, tidak, tapi mitra yang disebut mitra itu sama-sama kita membangun negara ini, sama-sama kita membangun provinsi ini, sama-sama kita membangun kabupaten ini, dan sama-sama kita membangun desa ini kan gitu. Ketika kita berbicara dengan seorang kepala desa, seorang wartawan, ya ruhnya adalah ikut membangun gitu. Dan kontrol sosial yang dilakukan oleh seorang jurnalis konteksnya adalah ikut membangun juga. Seharusnya sejatinya kan begitu. Nah, kalaupun sepertinya keluar dari konteks itu, nah itu yang menjadi persoalan. Di luar konteks istilahnya malah menjadi ikut ya tadi, wasit ikut bermain, tidak menjalankan tugas sebagai kontrol sosial, malah menjadi katrol gitu ya, menjadi katrol sosial, malah jadi ya ini persoalan yang memang seharusnya persoalan ini bisa menjadi pemikiran kita bersama. Nah pertanyaannya kepada siapa gitu. Ini ketika ada fenomena seperti atau ada fakta di lapangan yang terjadi seperti ini, kalau perusahaan persnya benar, dia memiliki seorang pemimpin redaksi, memiliki dewan redaksi yang menjunjung tinggi tentang pers itu sendiri, ya ketika ada wartawan mana, media mana disampaikan kepada redaksinya, kalau redaksi yang benar pasti akan menindaklanjuti gitu. Tapi kalau sepertinya pemimpin redaksinya juga tidak jelas, dewan redaksinya tidak jelas, itu medianya pun tidak jelas, ya semuanya kan menjadi tidak jelas. Satu-satunya ya apakah mau dilaporkan ke penegak hukum atau mau seperti apa, yaitu biar masyarakat sekarang sudah pintar bagaimana harus berlaku. Cuman yang jadi persoalan kadang memang para kepala desa gitu ya, ketika itu mereka selalu belum apa-apa ketakutan duluan. Nah justru ketakutan inilah yang kemudian menjadi bumerang buat kepala desa sendiri. Kalau toh memang sepertinya tidak ada apa-apa, kenapa harus takut dengan jurnalis? Hadapi saja. Paling ditanya hal yang paling ditakuti oleh kepala desa ketika bertanya didatangi oleh wartawan apa? Kan paling ditanya. Kalau bisa dijawab ya jawab gitu. Kalau sepertinya tidak, ya bilang tidak tahu. Kan gitu. Tidak tahu pun itu sebuah jawaban. Jurnalis itu hanya butuh itu. Jurnalis yang benar ya, jurnalis yang dia betul-betul mencarinya informasi, bukan mencari keributan tadi gitu. Kalau sepertinya mencari-cari kesalahan, itu bukan fungsi jurnalis. Tidak ada dalam konteks regulasi manapun bahwa jurnalis itu mencari kesalahan, tidak ada. Tolong cariin gitu di Undang-Undang Pers nomor 40 ayat mana yang menyatakan tugas jurnalis adalah mencari kesalahan, tidak ada. Atau di dalam kode etik
malah di dalam, kalaupun ada kesalahan kan gitu ya, ketika jurnalis menemukan sebuah kesalahan yang dilakukan oleh oleh eh, oleh pihak-pihak tertentu, baik itu dari anggaran atau apapun, tugas jurnalis itu tabayun, mengkonfirmasi kebenarannya, kan gitu ya istilahnya. Tingkat dari sebuah kebenaran. Ya, jangan hanya ketika menerima sebuah informasi bahwa si Anu melakukan kesalahan, kemudian kesalahan itu seakan-akan sudah benar adanya. Kan itu bukan fungsi jurnalis. Jurnalis itu ketika menerima sebuah informasi ada kesalahan, sebagai kontrol sosial, yaitu tadi mengkonfirmasi, tabayun, kemudian memvalidasi tentang kebenaran dari informasi tersebut. Kalau sepertinya toh informasinya tidak valid, ngapain lagi harus mencari yang aneh-aneh? Karena itu bukan tupoksi jurnalis untuk mencari kesalahan. Tidak ada. Dan itu bahkan dilarang oleh agama juga, mencari kesalahan orang. Jadi kesimpulannya, jurnalis itu dilarang mencari kesalahan. Jurnalis dilarang mencari kesalahan dengan sengaja gitu ya, mengorek-ngorek kesalahan orang lain tidak boleh. Terus kalau misalkan jurnalis itu mencari informasi, Jadi begini, mencari dan mengorek beda ya. mencari dan mengorek beda. Kalau menggali boleh lah ya. Iya. Dalam artian gini, jurnalis itu mencari informasi. Namun kemudian ketika di pertengahan jalan dari informasi A, informasi B, C, dan perjalanan dalam rangka mencari informasi, kemudian menemukan sesuatu, apakah itu kejanggalan atau apapun lah yang dianggap informasi ini ada sebuah miss gitu, maka fungsi jurnalis adalah menggali kebenaran dari miss tadi gitu. Nah ketika udah valid, tervalidasi, trial by press-nya juga sudah terpenuhi bahwa memang betul gitu, bahwa ini valid, maka tugas jurnalis adalah yang mempublikasikan ke publik ya, bahwa ini ada sebuah hal yang salah. Ini kan kontrol sosialnya di sana, sehingga kemudian kesalahan tadi bisa dibenahi, bisa dikoreksi lah gitu. Berbeda kalau sepertinya ada pelanggaran hukum, ya itu kan tugas APH tentunya kalau bicara pelanggaran hukum. Jadi kadang-kadang memang saya sendiri menemukan di lapangan jurnalis yang overestimate lah, atau underestimate ya, maksudnya overacting lah gitu ya. Dia langsung bisa menjustice sebenarnya seorang kepala desa, langsung menjustice bahwa sudah melakukan pelanggaran atau korupsi atau apa, padahal itu baru dugaan. Jadi itu persoalan sebenarnya, kembali lagi kepada sumber daya manusia. Jadi ketika berbicara profesi jurnalis, maka si jurnalis itu bisa dikatakan sebagai jurnalis ketika dia memang memahami tentang ilmu jurnalistik bagi kelangsungan profesinya. Kalau sepertinya tidak paham jurnalis tapi melaksanakan fungsi jurnalis, ya akhirnya kan menjadi salah kaprah. Itu persoalan. Ya, kan adakah pesan-pesan misalkan untuk kepala desa ataupun masyarakat dari akan sendiri ketika didatangi oleh jurnalis atau wartawan? Kembali ya, kalau sepertinya pesan untuk para pejabat lah ya, para pejabat baik kepala desa atau di atas semua. Kalau berbicara, para pejabat ini harus pintar untuk bisa membedakan mana jurnalis, mana yang jurnalis tanda kutip gitu. Sebenarnya simpel, hanya yang jadi persoalan ini yang saya pernah alami.
para pejabat kita lebih takut kepada jurnalis yang abal-abal daripada dari jurnalis yang benar gitu. Dalam artian karena ketika sudah menjadi sebuah karya jurnalis, sudah dipublis, baru dia akan bertanya atau komplain gitu ya. Komplain bukan berarti bukan soal masalah komplain pemberitaan, konten pemberita bukan masalah, tapi dia akan komplain langsung mengaku kayak bukan dengan siapa, atau kirain teh tidak akan diekspos kan gitu ya. Padahal dia tahu bahwa dia itu berbicara dengan seorang jurnalis, bukan berbicara dengan tukang sendal kan gitu. Jadi ya karya jurnalis karya jurnalis ya pasti tulisan. Yang notabene tulisan jurnalistik itu tadi gitu. Nah persoalannya ya perubahan paradigma berpikir pejabat kita juga sudah berubah. Mereka lebih takut dengan orang yang datang mengaku wartawan sambil mata merah ya, sempoyongan dan sebagainya. Mereka takut gitu. Tapi kalau sepertinya didatangi wartawan yang memang benar gitu ya, kadang-kadang kalau orang sudah bilang hari-hari grup gitu, itu juga persoalan buat buat para pejabat. Kalau toh memang sebenarnya tidak ada apa-apa, didatangi dengan jurnalis, kenapa harus takut gitu? Karena memang ya itulah jurnalis adanya gitu. Undang-undang pers tidak mungkin ada undang-undang kalau sepertinya jurnalis ini dianggap malah menjadi momok gitu kan. Ya, persoalannya kan kembali kepada kepada personality, kepada ya internal di media atau di industri pers kita yang sekarang ini sudah seperti kehilangan marwah gitu. Ya, pemirsa, jadi itulah sekilas ataupun beberapa poin daripada diskusi Bung Adbur malam ini dengan Kang Rahman. Jadi yang pertama, masyarakat ataupun para kepala daerah ataupun pejabat, jadikanlah jurnalis atau wartawan itu sebagai mitra membangun daerah, membangun bangsa dan negara. Terus ketika ada teman-teman media atau jurnalis atau wartawan, ketika tidak ada apa-apa, maka jangan diada-adakan atau diapa-apakan. Artinya dari segi gestur, ucapan, ya kalau kata anak muda sekarang itu slow ya kan, slow, santai aja. Terusan banyak hari ini media abal-abal atau oknum-oknum yang mengaku jurnalis tanpa kita tahu KTA-nya, latar belakang medianya. Karena kasus belakangan ini kan banyak para pejabat atau kepala desa maupun kepala daerah yang diperas oleh oknum-oknum wartawan atau jurnalis. Dengan cepat, dengan hinggap, kasus ini akan saya laporkan ke APH, main kejaksaan, main Polres atau Polda, kan gitu ya. Untuk diskusi kali ini dicukupkan sekian, sampai jumpa. Salam Bung Adbur, terima kasih.